Oke guys, back lagi sama gue ya, karena data nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja guys. Oke, gue hari ini mau bahas soal dividennya PANS ya. Wow. Oke, ya curcol-curcol aja kita santai. Nah, dia bagikan 108 miliar ya guys, dan em, itu berarti sekitar Rp 150 ya. Gue sih udah cek nih, gue pastiin lagi biar lu lihat bareng-bareng. Ya, 150 lembar ya. 150 per lembar. Oke. Nah, itu berarti dengan yield yang sekarang ya. Berarti ini gede ya, 10 sampai 10%. 9,6% ya di harga sekarang. Yieldnya ini gede banget, guys. Ah, lo udah nonton video gue yang lalu soal pas yang baru gue upload nih. Kalau lo belum nonton, lo boleh nonton sebelumnya. Kan kalau dividen gede tuh takutnya itu kan yang pertama nggak murni dari jual belinya. Oke, nggak murni ya. Takutnya itu hasil jual aset. Itu terjadi di contoh lo lihat yang agak nggak beres tuh, yang gede tapi agak nggak beres tuh kayak DLTA gitu ya. Itu kan agak nggak beres tuh ya. Meskipun gede tapi ngelewatin IPS-nya gitu. Jadi tuh curiga kita. Ya DPR-nya tuh di atas 100%. Nah, itu. Tapi kalau PANS ini enggak ya. Jadi betul murni ini dari jual belinya dia nggak melampaui IPS-nya, jadi sehat. Ya, jadi sehat. Lu lihat aja di video gue sebelumnya soal PANS. Nah, kalau 150 dia kan punya IPS 211 ya. Berarti itu DPR-nya dia tuh gede loh guys, 71%. Gila ya. Gila DPR. Jadi dia punya untung 71% dibagi buat investor. Nah, ini yang asik. Ya, ini yang asik nih. Dia RUPS kalau nggak salah tanggal 13 ya kemarin. Mm-mm. Ya, kalau hasil RUPS-nya memuaskan gini guys, lu nggak perlu ARB ya. Nggak ada RUPS trap. Beda sama SMDR ya. Wah, di kadang-kadang kita berharap gede malah jeblok kayak gitu 10% yang langsung ARB. 5 hari, 5 hari, 5 kali ARB-nya tuh. Ini nggak ARB, malah cenderung naik. Ya inilah yang gue bilang ya. Pentingnya sebuah dividen ya. Nah, poin gue, lu harus tandain ya perusahaan-perusahaan yang kasih DPR-nya tuh jelas. 50% lah. 50%-an lu tandain itu dan labanya gede. Nah, itu lu tandain untuk invest di sana gitu loh, guys. Kalau gua ya, gua akan tandain perusahaan-perusahaan begitu, termasuk PANS ini ya. Nah, sekarang curcol gua tuh tadi udah terjawab ya, guys. Intinya ini dividennya bener-bener murni dari bisnisnya. Jadi lo nggak usah takut, ini dividennya hasil jual aset, nggak usah takut, udah dicek di laporan keuangannya, ekuitasnya aman, naik, labanya naik, ya, dan yang lain-lainnya naik, sehat semuanya, berarti ini pure, dividennya aman. Kayak PTBA persis dividennya kemarin ya, yang 15% dibagiin 1% itu aman. Jadi bukan dividen, bukan laba hasil hasil jual aset atau apa, bukan, tapi pure bener hasil usahanya dia. Dan ini juga udah gue cek di video yang lalu sebelumnya, ini aman. Jadi lu nggak usah takut. Nah, sekarang pembahasan gue selanjutnya adalah dividen trap-nya. Udah pasti ya bakal ada di. Sebenarnya sih bukan dividen trap ya, itu sebenarnya kalau kita bilang sih ya reaksi wajar aja pasar ya terhadap saham yang dividennya gede. Habis RUPS, habis cum date pasti ARB ya pasti. Permasalahannya kan yang jadi pertanyaan, bakal balik apa enggak? Itu pertanyaannya ya. Gua akan ambil dari kasus PTBA kemarin ya guys, PTBA. Ya, jadi di sini gue pengen kita sharing soal dividen trapnya nanti perlu nggak kita takut. Nah, that's it. Ya, perlu nggak kita takut. Gue pribadi belum punya saham ini. Kemungkinan ya,
kemungkinan mau coba cicil, kemungkinan. Kalau sekarang gue belum pegang, kemungkinan iya. Ya, oke kita balik lagi. Gue kasih tahu lu bahwa syarat supaya lu bisa survive dari dividend trap, artinya lu tetap hold itu di hari X date lu ngejual adalah syaratnya gampang. Perusahaan itu ekuitasnya harus naik, ya, harus naik. Dan PANS ini dia ekuitasnya naik, ya, naik 8% ya, baru naik berarti ini aman, oke, aman. Naiknya cukup gede angkanya ya 8%, lumayan itu. Dan laba pun juga harus naik, dia bukan perusahaan yang stuck, ya. Ini naik 90%, ya. Bukan nggak mungkin akan tembus ke 100 miliar ya di prestasi 2019 ini, bukan nggak mungkin, ya. Jadi dua indikator ini udah lu terpenuhi, ya. Dan satu indikator lagi DPR-nya harus gede. Nah, DPR-nya PANS ini tembus di angka 70% ya, guys. Ya. Ini DPR yang oke banget dan 3 tahun terakhir DPR-nya selalu gede. 54, 86, 71%. Jadi lu jangan takut tahu-tahu perusahaan ini tahu-tahu apa ya? Kesurup kumat gitu, tahu-tahu cuma bagian 10%. Ya. Kemungkinannya kecil banget, guys, dia kayak begitu karena 3 tahun terakhir track record historinya oke DPR-nya nih. 56, 86 dan 71. Jadi 3 indikator ini udah terpenuhi, jadi lu nggak ada alasan lu takut sama dividend trap-nya. Jadi nggak ada alasan lu jual di Kumdet, menurut gua. Harus beranikan diri hold gitu untuk menerima dividennya. Nah, gua akan ambil di kasus di PTBA kemarin ya. Nah, lu jangan terlalu dengerin isu-isu yang nggak bener. Wah, bahwa nanti akan ARB nih 3 hari nih, belum. Enggak, ya. Maksud gua ARB itu harus ada alasannya, guys. Ya, harus ada. Gua ambil contoh kasus PTBA. Ya. PTBA kan yield-nya 15%. Wah, saking besarnya saat itu, woi, sampai pengamat-pengamat berapa bilang, wah ini bakal ARB nih, 5 hari atau 4 hari. Pertama begini guys, nggak mungkin ARB PTBA, gue prediksi nggak mungkin ARB 3 hari, nggak mungkin. Kenapa? Kalau 3 hari secara bodoh aja lu ngitung berarti lu minus 18%. Betul? Yield-nya aja cuma 15%. Nggak mungkin ada orang bodoh beli terus dia ARB-in barangnya sendiri 3 kali. Ya kan? ARB itu kan perlu ada yang orang yang jual, harus ada yang rugi di situ. Nggak mungkin ya. Jadi di PTB waktu itu gue bilang paling banter ARB 2 hari. Ya. Bahkan mungkin di hari kedua udah mulai pulih tuh di akhir-akhirnya dan memang terjadi. Ya. PTBA hari X date pertama ARB, X date kedua pagi-paginya ARB. Tapi jam-jam 10, jam 11 itu yang pasang ARB cepet dimakan tuh, ada 1 juta lot apa 2 juta lot itu dimakan sama orang. Banyak banget sampai habis sehingga perdagangan siangnya jam 1 udah normal lagi PTBA. Jadi udah normal tuh di hari 2 PTBA tuh, udah normal. Di jam-jam 1 itu udah normal. Ya, jadi cuma minus 4% kalau gua nggak salah PTBA di hari kedua. Ya. Hari pertama wajar ARB. Kenapa? Karena yang mungkin dividen hunter atau trader kan masuk mereka. Mereka set ARB dong, ya. Tapi masalahnya pas di exit itu hari pertama jarang yang mau makan. Jarang yang mau makan ARB itu sehingga hanya laku dikit. Hanya laku dikit. Nah, di hari kedua, exit yang keduanya, lot yang pasang ARB udah berkurang setengah. Hari pertama gue inget yang pasang 4 juta di ARB ya. Karena nggak laku, banyak nggak lakunya. Di hari kedua ternyata tereliminasi 2 juta yang sebelumnya yang tadinya pasang di hari pertama dia nggak pasang di hari kedua. Karena menurut dia nggak worth it. Ya. Jadi setengahnya udah mutusin hold. Nah masih ada setengahnya lagi yang pasang ARB. Sekitar 2 juta lot lah. Dan itu dimakan cepat banget ya sama PTBA ya. Waktu itu cepat banget sehingga jam 1 siang di hari kedua udah normal. Jadi hari ketiga udah nggak ARB. Ya. Itu terjadi di PTBA. Jadi nggak terbukti ya ARB 4 hari berturut-turut. Kayak gitu. Sekarang PANS ini cuman 10%. Bukan cuman sih, sebenarnya gede. Tapi nggak segede PTBA. Kalau 10%, prediksi bodoh gue aja ya.
Oke, hari pertama exit pasti ARB, pasti. Kenapa? Karena kalau lo ARB, pasti kan masih sisa 4% dong, masih worth it ya. Masih worth it. Masuk akal. Oh, ada alasannya ARB hari pertama, betul? Hari kedua, PANS itu udah nggak mungkin ARB, menurut gua. Ya harusnya kecil lah. Kalau ARB berarti ada orang bodoh banget ya. Kalau mau ARB di hari kedua itu berarti bodoh banget orang itu kalau ada. Karena kalau lo ARB hari kedua, berarti lo minus 12% dong, kasarnya ya. Sebenarnya bisa lebih ya. Berarti kalau kasarnya minus 12% dong. Lo yield-nya aja tadi cuma 9,6%. Masa lo nge-ARB-in sampai 12%? Ya, jadi feeling gua hari kedua PANS ini udah nggak ARB. Ya mungkin masih minus lah, mungkin 1-2% masih masuk akal. Ya, 1-2% atau mungkin 3% masih oke, tapi nggak ARB. Jadi kalau menurut gua PANS ini paling ARB hari pertama dan hari kedua mungkin nggak ARB ya, cuma 2% minus lah, ada 2-3% lah kayak gitu. Paling max mungkin 2-3%. Tunggu, 3% juga masih nggak make sense ya, 2% lah. 2% lah. Ya, nggak make sense. Nah, setelah itu akan normal. Normal lagi ya, tergantung pasar ya. Tapi, nah sekarang pertanyaannya setelah ex-date itu apa yang harus kita lakukan? Harga bakal balik nggak? Kalau lihat dari kinerjanya PANS ya, gue kan udah kasih harga patokan lo sampai 2023 di video gue sebelumnya. Dia berpotensi tembus IPS 344 ya. 344. Kalau dia bagi 60% aja, maka dia akan bagiin 200-an. Maka harga PANS menurut gue udah mentalnya di sini, bro. 2000 sampai 4000 ya. Jadi menurut gue lu jangan usah takut sih menurut gue ya. Karena harga dia jadi di intrinsiknya dia aja, fundamentalnya aja menurut gue ya, dia di sini. Bukan di sini, ini kemurahan ini. Menurut gue sebentaran nih akan jebol ke 2000 nih, bentaran nih. Ini kan deket-deket kumdet nanti ya. Ini akan jebol ke 2000 PANS ini. Jebol. Ya. Terus lalu sih, gue sih percaya atau enggak ya. Intinya ini bakal balik harganya habis kumdet. Jadi menurut gue pribadi, lu nggak usah takut sih kalau menurut gue ya. Sama dividen trap-nya, nggak usah takut. Ini akan back ya. Dan ini perusahaan ini mempunyai menurut gue prospeknya bagus ya. Ini dia pemegang sahamnya nih guys. Mungkin lo bertanya-tanya, kok ada perusahaan panin yang bagian dividennya oke. Padahal lo tahu sendiri kan, semua yang berbau panin 17 tahun nggak bagi dividen. Kecuali PANS ya. Kecuali PANS. Dan sekalinya kayak PNLF dan yang lain bagiin dividen, PNBN itu cuma 25% ternyata. Tapi kenapa ini PANS ini bisa bagiin sampai 70%? Gue sih nggak, cuma menduga aja ya, menduga karena kemungkinan grup panen ini ternyata nggak mayoritas guys, cuma 29% dia pegang sahamnya. Nah 30%-nya dipegang Patria Nusa Adamas ini guys ya. Jadi kemungkinan ada intervensi juga dari ini bisa jadi untuk memberikan dividen gede ya. Karena gue pernah dengar cerita-cerita, maaf nih ya, pernah dengar cerita-cerita dulu dari yang dulu pegang-pegang, maaf ya, grup ini dulu bukan PANS sih, yang lainnya yang lu tahu lah, yang 17 tahun nggak pernah bagi dividen. Katanya dia pernah ada di Rupes. Ini gue baca doang postingan Ebi, dia pernah ada di Rupes. Dan ternyata manajemennya waktu itu ngusulin bagi dividen. Tapi di veto langsung. Di veto sama pemegang saham mayoritasnya, ya lo tau lah siapa. Di veto untuk nggak bagi dividen. Nah itulah penyebab kenapa berbelas-belas tahun nggak bagi dividen. Ya you know lah maksud gue. Ya nggak, gue bukan mau ngejelek-jelekin, bukan. Tapi fakta aja, itu kan fakta gitu loh ya. Nah, ini kenapa ini kalau PANS ini meskipun ada nama Panin ya, tapi dia pemegang sahamnya ada si ini. Kemungkinan itulah penyebab kenapa Panin Sekuritas rutin bagi dividen tiap tahun dengan yield yang besar, DPR yang besar ya. Dan ya jadi bagi gue pribadi ya, ini worth it banget sih kalau menurut gue untuk lo masukin radar ya. Radar atau bahkan lo koleksi bisa jadi oke menurut gue. Ya, oke guys, jadi menurut gue curcol gue hari ini ya, ini oke ya. Jadi
Lu jangan takut dividennya, gue simpulin aja ya, lu jangan takut dividennya benar-benar pure dari kegiatan usahanya, ya. Dan kedua, layak di hold nggak? Layak di hold ya, karena layak di hold, harga pasti, bukan pasti, kemungkinan besar sangat pasti balik lah. Ya karena datanya menunjukkan itu. Dan ini juga berpotensi beggar loh. Berpotensi jadi saham turnaround ini, ya. Dia sempat dulu di harga 5.000 kan, bukan nggak mungkin dia akan balik ke situ. Gue lihat sih dari angkanya, ya. Lagi bertumbuh, panen sekuritas. Jadi ya ekuitasnya dia naik, labanya naik, room growth-nya masih gede. Ya, jadi gue rasa lu nggak perlu takut untuk hold ini dan lewati trap-nya itu. Ya, kayak kita, kayak gue waktu itu sama yang lain juga yang udah ngelewatin trap PTBA gitu ya, dan kita dapat 15%-nya itu cash. Senang ya, senang ya. Di sini juga kalau lu betul-betul pengen dapetin cash-nya ya lu nggak usah takut kayak gitu guys. Oke guys, sampai sini aja curcol gua, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dan datang nggak bisa bohong ya.